Nama budaya, perkenalkan nama saya Steven dengan IPM 2542107. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai hari perayaan Katina. Nah, pertama-tama kita perlu mengenal sih apa itu Katina. Dalam agama Buddha, itu mengenal yang namanya masa wasa selama 3 bulan atau yang disebut dengan musim hujan. Selama musim hujan ini, para biku akan berdiam diri di suatu vihara. Di dalam 3 bulan itu, para biku akan menjalankan kegiatan-kegiatan spiritual dan juga untuk menghindari bahaya dari alam, yaitu musim hujan. Nah, setelah masa-masa ini berakhir, barulah kita merayakan yang namanya perayaan Katina. Jadi perayaan Katina dapat dikatakan sebagai penanda yang menandai bahwa masa-masa telah berakhir. Nah, pada momen inilah para umat agama Buddha itu berkesempatan untuk mempersembahkan dana kepada Sangha untuk mendukung kehidupan mereka. Nah, pendanaannya sendiri itu dapat bermacam-macam hal, namun ada 4 kebutuhan pokok yang biasanya didanakan. Pertama itu adalah jubah, yang kedua itu adalah makanan, yang ketiga adalah tempat tinggal, dan keempat itu adalah obat-obatan. Selain itu, para umat juga dapat mendanakan hal-hal lainnya. Nah, untuk manfaatnya, kita sebagai umat Buddha itu mendapatkan 3 manfaat utama. Pertama itu adalah kita menambah kebajikan ataupun karma baik. Yang kedua, itu kita dapat mempererat hubungan kita kepada Sangha. Yang ketiga, itu adalah kita dapat mengikis keserakahan dan juga kemelekatan kita terhadap suatu materi. Yang pertama mengenai penambahan kebajikan dan juga karma baik. Ini sangat amat berhubungan dengan Hari Raya Katina. Mengapa? Karena kita itu dikatakan jika kita berdana membantu kepada mereka yang dengan moralitas baik, itu tentunya kita mendapatkan karma yang jauh lebih baik, karma baik yang jauh lebih besar. Begitu pula dengan kebajikan kita. Oleh karena itu, kita kan berdana kepada Sangha, berarti berdana kepada biku-biku. Biku-biku itu adalah orang dengan moralitas yang baik. Ini menandakan bahwa kita ini memiliki kesempatan untuk memanen ladang kebajikan pada hari Katina. Yang kedua, itu adalah mempererat hubungan dengan Sangha. Dengan kita mendukung kehidupan para Sangha, kita tentunya dapat mendekatkan diri kepada Sangha, dan ini tentunya sangat bermanfaat bagi kita untuk dituntun mengenai pengajaran damanya, ya, pengetahuan kita terhadap Dharma atau ajaran Buddha. Yang ketiga, itu adalah mengikis keserakahan dan juga kemelekatan terhadap suatu objek. Dengan kita memberikan sesuatu kepada Sangha dengan mengharapkan bahwa mereka menerimanya, mereka bahagia, mereka terbantu atas apa yang kita berikan, ini tentunya mengurangi rasa keinginan kita terhadap suatu objek, kemelekatan kita terhadap suatu objek, karena kita akan kehilangan objek tersebut. Nah, ini berhubungan juga dengan tata cara untuk pelaksanaan Sanghadana ini. Kita saat menyerahkan persembahan kita, ya, baik sebelum, saat, dan sesudah, itu kita harus diiringi dengan rasa ikhlas menerima dengan senang hati dan juga bahagia. Jadi sebelum kita memberikan, saat kita memberikan, dan sesudah kita memberikan persembahan dana kita harus menerimanya, kita harus bahagia. Karena dengan begitu kita dapat mendapatkan kebajikan karma baik yang jauh lebih besar. Karena itu adalah salah satu syarat juga agar kita dapat melaksanakan Sanghadana pada hari Katina dengan baik. Nah, untuk manfaat dari Katina ini, Sanghadana ini tidak hanya bermanfaat bagi kita para umat berumah tangga atau disebut dengan garawasa, namun juga sangat bermanfaat, sangat membantu bagi mereka yang adalah pabajita atau disebut juga dengan komunitas Sangha. Karena dengan kita mendanakan materi-materi kita, jadi kita dapat membantu keberlangsungan hidup komunitas Sangha. Ini juga membantu kelancaran Sangha untuk membabarkan, menjelaskan, menyebarkan mengenai ajaran Buddha yaitu Dhamma. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Silakan saksikan video berikut ini. Ini adalah bagaimana visualisasi dari kita untuk melaksanakan Katina atau Sanghadana ini. Marilah kita bersama menyambut hari